Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Serpina. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kisah Kain dan Habel. Di sini kita akan belajar bagaimana sikap atau cara kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Kita mengambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas hari baru ini. Ajarilah kami untuk selalu memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kira-kira ini gambar apa ya? Ayo coba perhatikan baik-baik. Ini adalah gambar kantong persembahan. Biasanya kita melihat kantong persembahan itu ada di mana ya? Ada di gereja. Nah, persembahan adalah sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Sekarang mari kita mengamati gambar yang selanjutnya. Ada dua gambar. Coba anak-anak amati. Nah, kira-kira anak-anak dalam memberikan persembahan seperti gambar yang pertama atau gambar yang kedua ya? Ya, yang pertama itu dia dengan senang hati memberikan persembahan kepada Tuhan. Sedangkan gambar yang kedua, ya dia sedih, cemberut. Aduh, uang jajanku ntar berkurang kalau aku memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, ayo kalian tipe yang mana ini? Yang pertama atau yang kedua? Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai dua anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah.
Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain, Tuhan tidak memberkati Kain. Dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Anak-anak, Habel memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ia memberi dengan senang hati, tulus dan sikap hormat. Sedangkan kakaknya Kain memberikan persembahan yang busuk kepada Tuhan. Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena ia memberi dengan hati yang tidak ikhlas. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kita rezeki. Oleh sebab itu, kita pun harus rela mempersembahkan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama kita. Anak-anak, bila Tuhan senang menerima persembahan kita, maka berkat-Nya pun akan semakin mengalir di dalam hidup kita. Sebaliknya, bila kita tidak tulus dalam berbagi, sikap seperti itu justru akan menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan itu bisa dalam bentuk uang, barang, atau diri kita sendiri. Saat kita berbuat baik kepada teman, kepada guru, orang tua, kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, untuk meneladani sikap Habel dalam memberikan persembahan, sekarang mari kita melakukan aksi. Aksinya adalah kita membuat sebuah celengan dari barang bekas, boleh dari botol, dari kertas karton, dan sebagainya. Kita membuat celengan, dan setelah itu anak-anak sisihkanlah sebagian uang jajanmu selama masa pandemi ini. Dan nanti kalau sudah selesai masa pandeminya, uang yang telah anak-anak sisihkan nantinya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Anak-anak, ini adalah contoh yang bisa anak-anak terapkan, lakukan dalam membuat tugas kita, aksi kita hari ini, yaitu membuat celengan dari barang bekas. Dan Bu Serpina yakin pasti anak-anak bisa membuat yang lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi dari yang Bu Serpina tunjukkan. Nah, seperti yang tadi Bu Serpina sudah jelaskan bahwa persembahan itu tidak hanya berupa uang, barang, tetapi juga memberikan diri kita, persembahan diri. Sekarang mari kita bernyanyi bersama-sama persembahan hati. Bagi yang tahu lagunya bisa ikut bernyanyi. Setiap langkahku
Sebagai bahan refleksi kita hari ini, anak-anak, silahkan hening, tanya kepada hatinya masing-masing, apakah aku ikhlas saat memberi kolekte atau persembahan kepada Tuhan? Silahkan direnungkan, tidak usah ditulis, dijawab di dalam hatinya masing-masing. Apakah aku sudah ikhlas saat memberikan persembahan kepada Tuhan? Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sekarang, mari kita menutup pelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu selama kami belajar agama hari ini. Berilah kami hati yang ikhlas saat memberi persembahan kepadamu, seperti teladan Habel. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.